Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Sartika. Saya adalah salah satu dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada prodi manajemen adalah manajemen strategik. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang ilmu manajemen strategik yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan strategik, implementasi strategik, dan evaluasi strategik. Mau recall sedikit topik minggu lalu, penilaian internal. Ya, coba siapa yang masih ingat? Untuk penilaian internal itu yang dinilai, yang kalian ingat apa? Silakan. 3 kriteria sumber daya yang bernilai di internal: sumber daya langka, sumber daya yang sama sulit ditiru, sumber daya tidak mudah digantikan. Oke, Asma tadi sudah menyebutkan. Makasih Asma ya, ada sumber daya. Baik. Kata Asma. Oke, penilaian lingkungan eksternal. Saya jelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa tujuan kita mempelajari lingkungan eksternal ini. Apa kemampuan yang saya harapkan dapat kalian miliki setelah kita selesai mempelajari materi pada hari ini. Nah, silakan dilihat, itu adalah 3 tujuan pembelajaran bagi mahasiswa. Ini adalah kemampuan yang saya harapkan kalian bisa miliki. Yang pertama, nanti setelah kita belajar, saya harap kalian mampu menyimpulkan kenapa kita perlu melakukan penilaian eksternal. Kemudian kalian paham apa saja faktor kunci yang menjadi bahan untuk penilaian eksternal. Kemudian kalian mampu membuat matriks EVAS. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membuat matriks internal strategy factor analysis atau EVAS. Nah, kali ini kita akan membuat matriks external strategy factor analysis ya. Jadi prinsipnya lebih kurang mirip dengan yang dipelajari minggu lalu ya pada matriks EVAS, tapi untuk penilaian eksternal faktor kuncinya tentu saja berbeda. Oke? Jadi 3 hal ini adalah indikator saya bahwa Anda mampu menguasai topik pada hari ini. Oke? Nah, untuk referensi ya, silakan Anda baca jurnal berikut. Ada penelitian dari Caris Valdez tahun 2019. Kemudian saya juga ada melakukan penelitian terkait dengan observasi lingkungan eksternal. Pada judul penelitian ini bisa menjadi referensi kalian untuk mempelajari bagaimana membuat matriks EVAS nantinya ya, karena penilaian yang saya rencanakan untuk topik pembelajaran hari ini. Nanti kita ada 1 minute paper 30% nilainya, kemudian kita ada drilling quiz is nilainya 30%, kemudian nanti kalian akan diminta untuk membuat matriks EVAS juga ya. Jadi 3 kemampuan tadi akan saya coba evaluasi melalui 3 hal ini: 1 minute paper, drilling di quiz is, kemudian tugas matriks EVAS. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan dulu sebelum kita mulai mengenai apa saja yang kita lihat pada penilaian eksternal, yaitu kenapa kita mempelajari penilaian eksternal. Buat apa penilaian eksternal ini pada konsep manajemen strategik? Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa jika penilaian internal berfokus pada kekuatan dan kelemahan, maka penilaian eksternal itu berfokus pada peluang dan ancaman. Pada peluang dan ancaman, betul. Pada peluang dan ancaman. Nah, gimana caranya kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di depan kita ya, dengan memanfaatkan kekuatan kita, kemudian mengantisipasi kelemahan yang kita punya, dan gimana caranya kita bisa menghindari atau mengurangi resiko ancaman yang ada di depan kita. Oke, dengan kekuatan dan kelemahan yang kita miliki tentunya. Nah, jadi alasan kenapa kita mempelajari penilaian eksternal adalah supaya kita mampu memanfaatkan peluang tersebut sekaligus mampu menghindari atau mengurangi dampak ancaman yang mungkin muncul. Nah, untuk itu penting sekali bagi manajer untuk mampu melakukan observasi mengenai apa saja di lingkungan eksternalnya yang dapat menjadi peluang maupun dapat menjadi ancaman bagi mereka. Nah, untuk penilaian eksternal, yang dinilai adalah ini
Ya, silakan Anda lihat. Kalau untuk penilaian internal tadi udah di-recall, pada masih ingat. Nah, penilaian eksternal intinya adalah secara umum ada 5 hal ini yang Anda lihat di layar yang menjadi faktor kunci yang Anda nilai pada penilaian eksternal. Kalau pada penilaian internal, itu yang kita nilai adalah hal-hal yang dapat dikontrol oleh organisasi, ya kan? Kekuatan dan kelemahan itu masih ada dalam pengaruh hal yang bisa dikontrol. Namun pada penilaian eksternal, ini adalah hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Anda nggak bisa mengontrol pengaruh ekonomi dan seterusnya. Itu hal-hal yang terjadi, tidak bisa kita rubah. Jadi hanya bisa kita ambil peluang yang bisa kita dapat dari hal-hal yang terjadi tersebut. Kemudian ancamannya kita hindari atau kita kurangi. Nah, supaya kita mampu melakukan hal itu, tentu kita perlu kenal dulu apa aja nih lingkungan eksternal yang perlu Anda kenali supaya kita mampu baca peluang dan mampu untuk mengelola ancaman tadi. Ya, ada pengaruh ekonomi, kompetitif, sosial, budaya, demografi, lingkungan alam, kemudian pengaruh teknologi, kemudian pengaruh politik, pemerintahan, dan hukum. Oke. Nah, pengaruh ekonomi ya. Contoh dari pengaruh ekonomi sebagaimana Anda lihat pada layar, ada gross domestic product, ada GDP, tren nilai mata uang, tingkat pengangguran, dan hal-hal lainnya yang menjadi indikator ekonomi, indikator perekonomian ya. Oke, kita coba dengan tren nilai mata uang. Saya mau nanya dulu kepada Anda nih sebagai contoh ya. Kalau misalnya Anda punya perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor, oke, kemudian nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, ya dalam hal ini misalnya dolar, sedang turun. Oke, apa yang kira-kira bisa membawa dampak hal tersebut kepada perusahaan Anda? Bagaimana hal tersebut berdampak untuk perusahaan Anda? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya tawarkan. Kalau dolarnya lagi naik, perusahaan akan mendapat keuntungan, Bu. Perusahaan akan mendapat keuntungan kalau perusahaannya bergerak di bidang ekspor, kok naik. Ya. Oke, sebaliknya kalau impor gitu ya. Ya, kalau misalnya lagi turun ya rugi dong, Bu. Kok misal kita jual ke orang kalau rupiahnya lagi turun, jadi nanti barang kita jadi murah, seperti itu. Oke, artinya Anda nggak bisa kan mengontrol nilai mata uang. Kita selaku organisasi, selaku perusahaan bisa nggak sih mengontrol kita mau rupiah naik, kita mau rupiah turun hari ini, atau besok saya mau rupiah naik, bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Ya. Itu adalah hal-hal yang ada di luar kendali kita dalam selaku perusahaan. Maka dari itu yang bisa kita lakukan adalah antisipasi nantinya. Nah, kemampuan Anda untuk mengenali bagaimana pengaruh dari adanya perubahan pada tren nilai mata uang tersebut terhadap aktivitas perusahaan Anda, sehingga Anda bisa mengenali apakah tren nilai mata uang tersebut membawa peluang atau justru membawa ancaman. Nah, itu adalah contoh penilaian eksternal yang Anda lakukan ya. Contoh observasi terhadap faktor kunci yang Anda lakukan. Sampai sini kira-kira bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke. Berlaku seterusnya untuk pengaruh-pengaruh yang lainnya tadi disebutkan di depan. Ya. Nah, sekarang coba pengaruh kompetitif. Ini ada diagram dari Michael Porter ya, yang mengatakan bahwa pengaruh kompetitif secara teori Michael Porter, kalian udah belajar ini, ada ancaman dari pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman dari produk substitut, kemudian ada kekuatan tawar-menawar supplier. Di Jepang itu lebih dominan kelompok penduduk dengan kelompok usia lanjut. Jadi kelompok usia lanjut atau usia manula itu menjadi kelompok usia yang dominan di Jepang beberapa waktu lalu. Oke, dibandingin dengan yang lebih muda. Nah, kalau menurut Anda ya, kira-kira perusahaan apa saja yang bisa mengambil peluang dari hal tersebut? Kalau di Jepang? Banyak, Bu. Banyak memang. Saya minta Anda untuk berikan contoh satu. Contohnya seperti susu yang berkalsium tinggi.
Contohnya Seperti susu itu. dengan kalsium tinggi ya, karena rata-rata kelompok Karena- usia lanjut butuh kebutuhan asupan kalsium yang tinggi yang bisa didapat dari susu. Oke, Ya. good. Ya, itu contohnya. Artinya bagaimana kita melihat itu sebagai sebuah peluang. Kalau memang itu perusahaan Anda bergerak di bidang yang kira-kira memproduksi hal-hal yang dikonsumsi oleh kelompok usia dominan tersebut. Oke, nah berikutnya adalah pengaruh teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui, teknologi ini perkembangannya cepat, ya. Jadi ada banyak hal-hal yang 5 tahun lalu kita nggak bisa bayangkan ada dengan kita saat ini. Saat ini ternyata ada dan bisa kita nikmati ya dengan maksimal. Jadi perkembangan teknologi yang sangat cepat tersebut ibaratnya adalah ombak. Oke, jadi karena dia cepat sekali munculnya, pilihan yang muncul tuh ada dua. Apakah kita mampu untuk ride the wave ya, untuk naik bersama ombaknya atau justru tenggelam. Nah, ada sudut pandang pengaruh teknologi selalu bisa dilihat dari sudut pandang sebagai peluang maupun sudut pandang sebagai ancaman. Nah, saya ingin tanyakan dulu kepada kalian, bagaimana misalnya contoh kalian melihat teknologi sebagai sebuah peluang? Misalnya gimana? Silakan dengan Muhammad Fatur Rahman. Silakan Fatur. Ya Bu. Ya, bagaimana Fatur memberikan contoh melihat pengaruh teknologi sebagai sebuah peluang? Misalnya gimana? Contohnya Bu yang ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada Bu. Oke, kenapa tuh e-commerce-nya Fatur? Contohnya dengan adanya Shopee, Tokopedia kita tidak perlu modal Bu. Modal toko sepertinya. Oke, very good answer. Terima kasih Fatur. Ya kalau misalnya Anda bergerak, Anda ngejual sesuatu ya yang tadinya cakupan pasarannya misalnya kecil, dengan Shopee dan Tokopedia juga bisa makin besar, misalnya gitu. Kemudian tadi Fatur memberikan contoh yang juga menarik, yaitu bahwa ada pengurangan biaya yang cukup signifikan ya, misalnya. Karena jangkauan pasar yang luas, kalau tadinya hanya bisa kita dapat dari buka banyak cabang, sekarang dengan memanfaatkan e-commerce itu bisa Anda raih dengan mungkin biaya yang lebih sedikit. Oke, bagus. Tadi Fatur bisa menyorot pengaruh teknologi dari segi peluang. Nah, saya ingin tanya, ada nggak yang tahu seperti apa teknologi yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan kalian? Itu kalau seperti apa misalnya? Ada banyak contoh bidang-bidang usaha yang sudah nggak ada sekarang karena ada teknologi yang masuk. Coba, ada yang tahu nggak? Telepon. Ya, tadi siapa yang jawab duluan ya? Sorry. Putri Nabalkis ya kalau saya nggak salah ya. Coba Putri bukan tadi. Ya. Warung telepon, Bu. Warung telepon atau wartel. Oke, terima kasih Putri. Aris, ada nggak bisnis yang setelah Gojek ini menggunakan aplikasi dia justru malah turun? Tadinya dia cukup banyak konsumennya. Muncul aplikasi ojek online, bisnis ini malah kemudian dampaknya turun konsumennya. Ya, Ada gimana, Bu, Agus? taksi, Gimana Agus? Coba yang pertama dulu ya. Ya, kalau di Aceh namanya labi-labi misalnya. Alat transportasi misalnya terkait dengan undang-undang di bidang perikanan. Sementara perusahaan Anda bergerak dalam industri perikanan. Nah, perubahan undang-undang tersebut akan berdampak sebagai peluang atau sebagai ancaman bagi perusahaan Anda. Ya, tergantung perubahan apa yang ditawarkan. Dia bisa menjadi sebuah peluang misalnya jika ada aturan dari pemerintah untuk membatasi impor dari luar negeri. Oke, berikutnya dari faktor-faktor kunci pengaruh eksternal yang tadi kita sudah pelajari, kita dapat membuat matriks. Kan Kak Ironisa, nilai itu didapat dari apa? Dari bagaimana cara kita mencari nilai? Lupa ya? Bu, whisky, Bu. Oke, Saya, Bu, oke, saya. bentar. Kak Ironisa, Boleh. kalau lupa mohon disimak habis ini. Saya tanya maksudnya akibat apa? Akibat perusahaan itu apa akibat orang lain jaringan perusahaannya luas? Akibat diri kita, perusahaannya Bu. Itu dia intinya. Iya. Mau ada teknologi di depan, kalau Anda nggak pakai jaringan pemasaran Anda nggak bisa luas kan? Enggak, Bu.
Artinya kalau jaringan pemasaran perusahaan udah tersebar ke banyak wilayah, yang mengupayakan itu dari dalam apa dari luar? Dalam. Dalam. Dari dalam. Kalau nanti ada tugas matriks EVAS yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda latihan untuk hal tersebut. Sekarang saya akan buka sesi diskusi ya. Silakan, adakah yang di antara kalian yang ingin mendiskusikan sesuatu terkait yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan kalau ada. Ya, saya Bu Agus. Ya, Agus Wandi, silakan Agus. Jadi dari pengaruh eksternal ini salah satunya ada poin pengaruh teknologi. Ya. Tentunya beberapa bisnis sekarang perusahaan tuh dengan adanya pengaruh teknologi ini banyaknya ancaman ataupun pesaing gitu kan, yang bisa menyaingi si bisnis tersebut. Nah, tentunya misal ada sebuah bisnis, contoh kasusnya ibaratkan Gojek. Nah, dia kan nih bisa menyaingi bisnis lain yang serupa dengan si Gojek tersebut. Jika ada sebuah perusahaan yang bisnisnya sama dengan si Gojek ini, yang secara teknologi masih minim, masih belum bisa menyaingi dari si Gojek tersebut, bagaimana cara si perusahaan ini bisa beradaptasi ataupun sejalan dengan yang awalnya menjadi ancaman, akhirnya menjadi peluang. Oke, menarik ya topik dari Agus. Terima kasih Agus. Saya rangkum ya, tadi yang Agus sebutkan intinya adalah Agus tadi memberikan contoh misalnya Gojek ya, contoh perusahaan yang bisa memanfaatkan teknologi sebagai peluang gitu ya Gus ya. Mereka itu bergerak di bidang bisnis yang udah hampir ditinggalkan. Ojek itu kan mode transportasi konvensional yang hampir ditinggalkan, tapi karena pakai teknologi bisa melesat gitu ya Gus. Iya. Ya, tapi kasusnya menurut Agus, perkembangan teknologi yang seharusnya semua perusahaan bisa untuk dapat, tapi nggak semua perusahaan bisa gitu ya Gus ya? Ya. Pastinya perusahaan yang minim akan pengetahuan teknologinya. Oke, iya, perkembangan teknologi yang cepat tidak sejalan dengan perkembangan pengetahuan orang akan teknologi tersebut, maupun modal juga nih kadang-kadang, ya kan ya? Oke, topik yang menarik dari Agus, ada yang ingin menanggapi? Silakan. Saya persilakan. Belum. Ya, saya Asma Nizar. Jadi di era digital ini atau untuk menghadapi era 4,0 seperti biasa saya berikan Anda waktu 1 menit ya. Sudah siap-siap semuanya? Baik, Bu. Ready? Ready ya? Ya. Oke. 1 minute paper. Menurut Anda, kenapa manajer perlu melakukan penilaian eksternal terkait manajemen strategik? Silakan dimulai dari sekarang. Sekarang setelah tadi kalian menyelesaikan 1 minute paper, berikutnya kita akan drilling untuk melihat apakah kalian sudah cukup baik dalam memahami faktor kunci penilaian eksternal yang tadi kita pelajari ya. Saya akan lakukan dalam bentuk drilling soal lewat quiz is. Link quiz is sudah saya posting pada learning management system kita. Silakan Anda lihat di Google Classroom ada linknya. Oke. Sudah ready? Sudah ready kira-kira? Udah. Oke. Udah, Bu. Oke, kita akan mulai untuk kuisnya. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuisnya. Nilainya sudah bisa dilihat di leaderboard masing-masing ya. Tadi yang paling tinggi nilainya adalah Agus Wandi. Ya, bisa dijawab dengan benar semuanya, disusul dengan yang lainnya. Oke, great job ya. Nanti latihan lebih jauh mengenai observasi terhadap faktor eksternal ini bisa kalian lakukan saat kalian buat matriks EVAS. Oke?
tugas terkait pembuatan matriks Eva sudah ada kan linknya, tinggal kalian submit nanti ya. Ditunggu Oke, Bu. deadline-nya saya berikan Baik, paling Bu. telat 1 minggu. Baik, Ada Bu. kalian cek deadline-nya. Oke? Baik, Bu. Oke. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Drilling sudah buat matriks ini minggu depan ya. Ada pertanyaan kira-kira?